Baiklah, eh, ketemu lagi dengan saya, Rizky Sukmakarisma. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat kelas online menggunakan aplikasi atau fitur layanan dari Google, yaitu adalah Google Classroom. Bagi Bapak Ibu, guru, dosen, atau mungkin pengajar yang kali ini terdampak dengan adanya COVID-19, di mana perkuliahan, proses belajar mengajar saat ini harus dilakukan dengan cara jarak jauh. Tentunya dengan cara jarak jauh seperti ini harus ada inovasi atau cara bagaimana kita dapat tetap bisa bertatap muka, memanajemen kelas, kemudian memanajemen tugas dengan baik tanpa membebankan kepada perangkat-perangkat yang kita punyai. Seringkali beberapa guru, beberapa dosen menggunakan media WhatsApp gitu ya untuk berkomunikasi, memanajemen tugas, dan jika dilakukan seperti itu maka yang sering terjadi adalah memori handphonenya akan penuh dengan isinya tugas-tugas baik bentuk dalam video maupun audio. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memanajemen kelas menggunakan Google Classroom. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, syarat Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom adalah memiliki email Google. Ya. Tentunya Bapak Ibu yang sudah menggunakan smartphone pastinya akan sudah banyak menggunakan email dari Google ya, atau Google Gmail, Google Mail. Nah, syarat pertama adalah memiliki Google Mail. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat di sini di bagian pojok kanan atas ini, kalau Anda sudah login ya, jadi Bapak Ibu bisa login melalui Google Mail terlebih dahulu atau nanti bisa langsung login menggunakan masuk ke dalam Google Classroom-nya langsung. Namun saya mau mulainya ini dari email terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan login menggunakan Gmail, kemudian Bapak Ibu lihat di bagian kanan atas ini terdapat beberapa menu Google Apps yang tersedia. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam layanan-layanan Google Apps yang ada, yang ditawarkan, yang bisa Anda gunakan secara gratis. Nah, di sini ada Classroom. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja Classroom-nya. Ini adalah tampilan awal Classroom jika Bapak Ibu belum memiliki kelas seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelas berdasarkan sesuai dengan kebutuhan. Contoh mungkin bisa jadi berdasarkan kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8, kelas IPA, kelas IPS, atau mungkin bisa berdasarkan kelas mata kuliah atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Contoh, saya mengampu mata kuliah hardware software. Anda bisa membuat kelas berdasarkan mata kuliahnya. Contoh, saya membuat kelas di sini. Saya create or join class. Ya. Kita create. Kita bikin kelas baru. Kalau sebagai guru kita bikin kelas baru, create kelas atau membuat kelas. Oke, dibaca ini informasinya, kita centang, kemudian continue. Nah, kita masukkan nama kelasnya apa. Contoh, saya akan memasukkan kelas di sini. Saya kasih nama hardware software 1 ya, IF01, atau hardware software 1 kelas informatika 1, atau Anda nanti bisa menuliskan di sini mata kuliah mungkin komputer kelas IPA 2, IPA A, IPA C, IPA 1, 2, 3, sesuaikan dengan kelas Anda. Kemudian
kemudian section, Anda bisa memberikan nama dan seterusnya untuk kebutuhannya. Saya kosongin saja, ini langsung kita buat saja, create. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita sekarang memiliki sebuah kelas. Nah, di sini ada informasinya. Bapak Ibu bisa menginvite students atau Bapak Ibu bisa mengundang siswa Bapak Ibu sesuai dengan kelasnya dengan menggunakan kode kelas yang ada yang tertulis di sini. Ini random yang otomatis akan generate dari Google Classroom-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa merubah tampilan awal dari header yang ada dalam kelas ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat beberapa header yang berbeda yang menandai kelas ini. Contoh IF1-nya nanti warnanya hijau, kalau IF2 nanti warnanya merah. Seperti itu bisa. Anda bisa merubah di sini, bisa ngupload foto ya, atau menggunakan tema yang sudah disediakan oleh Google. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihannya, Bapak Ibu bisa milih. Ya. Nah, seperti ini bisa saja disesuaikan dengan jurusannya, mata kuliahnya dan seterusnya. Di sini sudah disediakan. Ya, monggo mau dipilih yang mana, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Oke, saya pilih warna merah seperti ini ya, biar keren. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal pada bagian classroom-nya. Kode yang ada di sini Bapak Ibu ini bisa digunakan ya, kalau saya display kan ini, kode ini nanti bisa Bapak Ibu share melalui media WhatsApp atau media-media yang lainnya atau email dan seterusnya yang nanti diketahui oleh si siswanya atau mahasiswanya, sehingga nanti ketika para mahasiswa atau siswa ingin join ke kelas ini, dia tinggal memasukkan kode ini pada Google Classroom-nya, atau kalau cara masuk join-nya ya, nanti tinggal pada masing-masing siswa klik ini join kelas, klik join kelas, kodenya tadi itu dimasukkan ke bagian ini seperti itu. Baik. Nah, pada halaman awal ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi baik itu tugas maupun materi perkuliahan yang Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Contoh, di sini Bapak Ibu bisa sharing materi perkuliahan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bisa melalui bentuknya pengumuman teks seperti ini. Contoh mungkin pengumuman ini pengumuman kuliah hari Rabu kosong. Bapak Ibu bisa membuat pengumuman seperti ini, post. Maka nanti setiap siswanya akan mendapatkan informasi bahwa pengumuman kuliah hari Rabu kosong ini akan muncul di masing-masing siswa Anda. Beberapa siswa itu bisa menggunakan Google Classroom dengan cara menginstal aplikasi melalui Play Store. Nah, ketika ada informasi-informasi update seperti ini, maka nanti di handphone si siswa akan muncul notifikasi apakah update-update yang muncul dari yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Atau Bapak Ibu ingin memberikan materi perkuliahan, contohnya ini sharing PPT gitu ya, baik bisa di-share melalui yang sudah Bapak Ibu simpan di Google Drive, link, file, atau bahkan sampai YouTube. Bapak Ibu bisa men-share di sini YouTube-nya gitu ya. Contoh saya akan masukkan YouTube-nya contoh ya. Ini contoh saya masukkan informasi tentang YouTube. Instalasi Windows, nah seperti itu ya. Oke, tinggal dimasukin saja URL-nya. Di sini ada pilihannya, Anda bisa searching di sini nama
YouTube-nya apa, judulnya apa, atau Anda bisa masukkan URL-nya. Saya di sini akan memasukkan sebuah URL yang video yang sudah pernah saya buat. Ya, seperti ini ya. Kita tambahkan. Nah, seperti ini. Anda bisa tuliskan di sini kalau Bapak Ibu membuat tutorial menggunakan YouTube contohnya, atau mungkin mengambil materi dari YouTube yang bisa di-share oleh untuk siswa Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan seperti ini. Ketikkan informasinya apa. Seperti ini. Kemudian ada posting. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini seperti kalau di dalam Facebook itu kayak semacam wall seperti itu ya. Wall, tapi wallnya di kelas seperti itu. Atau bisa sharing informasi atau materi dari file gitu ya. Anda bisa upload filenya. Saya siapkan dulu materinya. Materi tentang apa ya, ada mungkin ini contoh file tentang COVID 2019 contohnya. Ini contoh aja sih, ini file dalam bentuk JPEG ya. Upload ya, file ini bisa banyak hal ya, bisa macam-macam filenya, tergantung Bapak Ibu mau nge-share apa informasinya. Contoh seperti ini, mau dikasih keterangan boleh. Contoh ya. Ya. Nah, ini pun bisa Bapak Ibu post langsung di save draft. Save draft berarti nanti ini tidak diupload, tidak dipublish, menunggu. Mungkin Bapak Ibu masih ingin melakukan pengetikan, memberikan informasi, ngetiknya masih panjang, belum selesai tapi ingin disimpan terlebih dahulu, bisa save draft. Atau Bapak Ibu bisa schedule sehingga informasi ini akan muncul sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu tentukan. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin menampilkan contoh materi ini akan muncul nanti 2-3 hari lagi, mumpung hari ini lagi slow itu ya, mungkin lagi waktunya lagi longgar, Bapak Ibu membuat materi, kemudian Bapak Ibu bisa schedule. Contoh kalau Anda membuat schedule, ini diklik schedule ya, kemudian dimasukkan tanggalnya, contoh tanggal yang sama gitu ya, ini tanggal 31. Oke, saya kasih waktu mungkin ini jam 7:10 gitu ya. Oke. Oh ini PM ya, saya bikin AM tadi schedule. Oke, nanti dia akan muncul schedule dari informasi yang Bapak Ibu tampilkan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini masalah pengumuman di sini ya, schedule-nya sudah Bapak Ibu bikin, nanti dia akan muncul sendiri di informasi di saat waktunya sudah muncul ya. Nah, selanjutnya di sini ini adalah bagian dari stream, kemudian bagian classwork. Nah, classwork ini adalah tempat bagaimana Bapak Ibu bisa membuat tugas gitu ya, tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu tentukan untuk dapat dikerjakan oleh para siswa atau mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Tugas ini pun juga bisa di schedule, tugas ini pun nanti bisa langsung Bapak Ibu manajemen dan bisa dikasih batas waktu, deadline pengerjaannya. Contoh ini ya, kita buat ya, create, langsung create aja, mau bentuknya apa, kuis ya, material dan seterusnya. Contoh saya bikin assignment. Oke. Nah, pertama buat judulnya, judul tugasnya apa. Contoh di sini adalah tugas membuat instalasi video.
Windows. Bapak Ibu berikan struktur instruksionalnya seperti apa. Contoh, Bapak Ibu buatlah tutorial bagaimana melakukan instalasi Windows. Ketentuan menggunakan Windows 7 atau 10 silahkan. 2. Direkam dan diunggah pada YouTube. 3. Sertakan nama dan name dan seterusnya, monggo. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menyisipkan file YouTube, film dan seterusnya, Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian ini ya, add ini ya, Google Drive, link dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menentukan jika di sini Bapak Ibu ada beberapa students gitu ya, Anda bisa menentukan apakah ini tugasnya hanya untuk beberapa orang saja atau seluruh students. Saat ini belum ada yang gabung ya, nanti saya akan coba untuk gabungkan. Jika Bapak Ibu punya kelas yang banyak di sini, nanti Bapak Ibu juga bisa memilih beberapa kelas sekaligus untuk menampilkan tugas, atau mungkin Bapak Ibu punya banyak kelas yang tugasnya mungkin sama, Bapak Ibu bisa tentukan di sini di bagian for ini. Nah, ini kebetulan saya baru membuat satu buah kelas saja, jadi tidak aktif ini ya. Kemudian nilainya berapa, poin maksimalnya berapa ya, Bapak Ibu tentukan. Contohnya di sini poinnya maksimal adalah 100. Kemudian deadline-nya kapan ini? Sampai tanggal berapa? Nah, Bapak Ibu tentukan. Contoh sampai tanggal 3 seperti ini. Apakah sampai waktunya juga? Oke, sampai waktu seperti ini. Topiknya apa di sini? Nah, kalau belum membuat topik, Bapak Ibu bisa membuat topik di sini. Topik ini nanti bisa mengkelompok-kelompokkan berdasarkan topik yang Bapak Ibu tentukan. Contoh tentang saat ini tentang pembahasan tentang bab 1 atau bab 2, tugas untuk bab 1, tugas untuk bab 2, atau mungkin di sini saya bahas tentang topik tentang instalasi sistem operasi. Contohnya topiknya adalah saya bikin create topik contoh seperti ini. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa membuat apakah ini langsung Bapak Ibu publish. Kalau mau publish langsung klik assign ini ya, ini langsung nanti muncul. Atau di sini ada schedule seperti tadi, Bapak Ibu bisa men-schedule tugas ini akan muncul saat kapan, atau mau disimpan terlebih dahulu sebagai draft ya, atau mungkin ini Bapak Ibu merasa wah ini nampaknya saya masih harus ngetik lebih panjang, tapi ini sudah ada yang penting ini sudah muncul ya, tanggal dan seterusnya, tapi saya ingin masih banyak ngetik sebelum saya tampilkan kepada para mahasiswa, maka kita bisa save draft ini, atau langsung kita munculkan saja ya, kita munculkan saja. Oke, nah di sini ini muncul topiknya adalah instalasi sistem operasi dan tugasnya adalah ini ya, tugas membuat instalasi Windows dengan ketentuan-ketentuan. Ini ketentuan ini Bapak Ibu bisa buat gitu ya, sesuaikan dengan materi atau tugas yang Bapak Ibu mintakan ya kepada para siswa dan mahasiswa Anda. Nah, saya akan coba masuk dulu ini, gabung dulu sebagai siswa. Saya akan join kelas terlebih dahulu menggunakan kode yang sudah ada di tadi. Ini kodenya. Oke. Ya.
Di sini kalau dilihat di people sudah ada belum ya? Oh ya, ini sudah masuk ya. Nah, ini teachernya saya tadi, ini akun saya yang lain ya, sudah sebagai student di sini. Nanti bisa kita tambahkan jumlah studentnya di sini ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat pada bagian tugas ini yang belum mengerjakan ada 1 orang, karena memang siswanya yang ada di kelas ini baru 1 orang itu ya. Kalau nanti siswanya di sini ada 10-50 orang, maka nanti juga di sini akan yang belum mengerjakan ada 50 orang. Nah, ini cuma ada 1 yang belum mengerjakan ya. Nah, dari sisi siswa nanti bisa mengecek apa sih tugasnya yang sedang diberikan oleh si guru gitu ya. Oke, tugas ini saya akan kerjakan gitu ya. Ya, di sini sudah ada 1 publish yang sudah saya lakukan. Oke. Ya. Nah, ini saya dari siswa sudah ngupload tugasnya 1 gitu ya, 1 buah tugas. Nah, Anda nanti bisa ngecek, mengkoreksi ya. Seperti ini contoh ini. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan komentar tentang bagaimana perkuliahan atau mungkin informasi yang Bapak Ibu berikan kepada si siswa ini gitu ya. Nah, bisa menuliskan ini tugas kurang apa dan seterusnya, atau mungkin langsung bisa dinilai ya. Cara untuk melakukan penilaian tinggal dimasukkan di sini pada bagian grade. Ini saya kasih nilai, contohnya ini tugasnya sudah benar, saya kasih nilai 85 karena mungkin masih ada beberapa hal yang kurang tepat gitu ya. Apakah mau ditambahkan private comment, silahkan. Jika sudah ya, klik ya. Ini draft, ini langsung jadi draft ya. Di sini jadi draft. Apakah mau di publish sekarang atau nanti itu juga bisa. Jadi di beberapa tugas dari 1 buah tugas ini, beberapa mahasiswa atau siswa itu dikasih nilai terlebih dahulu, baru nanti dipublish bareng-bareng tugasnya juga boleh, atau mungkin 1 nilai publish pun juga bisa. Contoh ini saya langsung saya kasih nilai gitu ya. Ini saya return work to 1 students ya, saya kirim nilainya. Maka nanti di sisi siswa nilainya akan muncul seperti itu. Nah, bagi guru nanti di sini ya, ini sudah muncul grade gitu ya. Grade-nya sudah muncul dengan nilai 85 seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika tugas ini sudah semuanya dikasih nilai, sudah diberikan nilai semuanya, Bapak Ibu bisa merekap tugas-tugas atau data-data itu tadi melalui CSV, atau ini adalah file spreadsheet ya, Excel lalu ya, file Excel ya. Anda bisa mendownload semua grade dari semua tugas, atau hanya untuk tugas ini saja. Ya, contoh saya download ini. Ya, hanya tugas 1 aja ya. Ya, di sini nama si mahasiswa muncul ya, emailnya muncul, kemudian grade-nya berapa. Nah, kalau Bapak Ibu mendownload semua grade atau semua tugas, nilai dari tugas yang Bapak Ibu sampaikan sudah dikoreksi, nanti di sini akan muncul banyak tugas gitu ya, berdasarkan tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu tuliskan seperti itu. Oke, ya itu adalah caranya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa share dan seterusnya. Informasi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memanajemen tugas-tugas ya, yang Bapak Ibu sampaikan kepada para siswanya, sehingga ketika terjadi proses perkuliahan ya, Bapak Ibu bisa memantau perkembangan
tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, seperti ini pada grades ini Bapak Ibu bisa melihat tugas-tugas yang sudah dinilai ya, ataupun yang belum dinilai. Ini nanti akan banyak tugas kalau jika Bapak Ibu membuat tugas yang banyak gitu ya. Contoh saya tambahkan lagi tugas baru gitu ya. Contoh soal UTS HS1 gitu ya. Kemudian ini bisa ditambahkan filenya ya, saya akan unggah sebuah file. Contoh ini UTS 2020, saya upload. Jadi ini bisa dibaca filenya seperti ini tugasnya, ketentuannya juga ada di situ. Bapak Ibu bisa tuliskan ketentuannya di sini. Contoh ini saya tuliskan semuanya di sini, langsung copy paste seperti ini. Dan ketentuannya seperti apa. Nah, kemudian tanggal kapan, deadline-nya Bapak Ibu bisa tentukan, nilainya berapa untuk student, atau kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan topiknya. Contoh topiknya adalah UTS gitu ya. Kemudian di upload tugasnya seperti itu. Kan di sini ada topik UTS dan kemudian tugasnya seperti apa, dan bisa di-download file PDF-nya seperti itu. Nah, nanti di sini di bagian grade ini akan muncul ya, tugas pertama nih ya yang tadi sudah dinilai, dan tugas yang belum dinilai seperti itu. Nah, nanti ini akan semakin banyak sesuai dengan banyaknya tugas yang Bapak Ibu tentukan seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu, jika memang tugas yang diberikan itu dalam bentuk video, dalam bentuk file, Bapak Ibu cukup memanajemennya menggunakan Google Classroom. Tidak perlu sampai di-download ya, tidak perlu sampai di-download, karena ini Bapak Ibu bisa melihat tugasnya langsung dari sini. Contoh ini dalam bentuknya adalah gambar. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengkoreksi dari sini, bisa melihat langsung gambarnya seperti apa tanpa harus mendownload. Namun jika Bapak Ibu ingin mendownload pun juga bisa, ini bisa langsung di-download atau mau di-print juga bisa seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu Bapak Ibu bisa memanajemen kelas ini dengan baik. Bapak Ibu contohnya ingin menambahkan kelas baru, tinggal tambahkan saja di sini di pojok kiri atas ini. Ya. Kita klik kelas ini, kemudian di sini ada plus, tambahkan lagi kelas baru gitu ya, create class. Contoh mungkin ini ditambahkan kelasnya, contoh mungkin kelas matematika. IPA 3 contohnya seperti itu. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan kelas baru gitu ya. Jadi di sini ada dua kelas, hardware software sama matematika IPA 2, contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan siswanya siapa dan dengan kode yang berbeda kembali. Nah, ini kodenya berbeda kembali ya, sehingga Bapak Ibu cukup menginformasikan kode-kode ini kepada kelas-kelas yang bersangkutan saja, sehingga nanti tidak ada kelas yang bercampur-campur di sini seperti itu, sehingga memanajemen kelasnya lebih mudah seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara membuat manajemen kelas menggunakan Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi nanti di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.